Selamat pagi Mr. Bayu, hari ini saya Frederick, Lyle, dan Nicholas akan menjelaskan tentang teks environment. Kita akan menganalisa isi-isinya. Lalu kita berlanjut ke daftar isi, kita akan membahas tentang identitas editorialnya, fakta dan opini, saran dan pengetahuan yang kita dapatkan, serta pandangan kelompok kita dan berakhir di kesimpulan. Judulnya dilarang sembarangan membeli kapal selam, berasal dari media Sindo News. Fakta pertama di halaman pertama di paragraf pertama. Kabar duka datang dari Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat atau PLAN. Kapal selam tipe 093 andalanya hilang pada 22 Agustus lalu saat melakukan misi di Laut Kuning. Lalu di paragraf ketiga, kecelakaan kapal selam dan komandannya Kolonel Shem Yongkap intelijen Inggris. Bagaimana bisa terjadi? Ternyata kapal selam Pangapanda itu terperangkap rantai dan jangkar yang sengaja dipasang untuk menjerat kapal-kapal Amerika Serikat dan sekutunya. Kemudian di paragraf keempat, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali tengah mengunjungi galangan produsen kapal selam Thyssen-Krupp Marine System atau TKMS di Kiel, Jerman pada 25 September. Lalu selanjutnya fakta di halaman kedua, paragraf pertama. Wira Ananta Rudio merupakan penggalan pidato Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno di atas kapal selam KRI Chandra Sakti yang tengah berlabuh di dermaga Tanjung Priok, Jakarta pada Oktober 1966. Lalu selanjutnya paragraf keempat, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali pada acara Sehat Nasional Pembangunan Kekuatan Kapal Selam di ujung Surabaya mengungkapkan bahwa kapal selam adalah alutsista strategis armada Angkatan Laut, suatu negara yang keunggulannya terletak pada aspek kerahasiaan dan daya hancur yang tinggi. Terakhir di paragraf kelima, apalagi wilayah negeri ini 70% diantaranya berupa lautan. Di dalamnya terdapat 3 alur laut kepulauan Indonesia dan berada di persimpangan lalu lintas laut internasional. Tentu membutuhkan alutsista yang mencukupi baik secara kuantitas maupun kualitas. Berlanjut ke fakta di halaman ketiga. Di paragraf ketiga, pabrikan tersebut memang telah memenangkan lelang pengadaan 3 unit kapal selam Puncak Bogor kelas terhadap tahap 2 sejak 2019. Kendati demikian, perusahaan Metamorphosis Dewo Shipbuilding dan Marine Engineering itu belum menerima pembayaran letter of credit atau LC sepeser. Terlebih dia terlanjur melakukan pre-order komponen hingga kapal selam. Selanjutnya di paragraf kelima, selain itu seperti pernah dibeberkan oleh Komisi 6 DPR RI, Nusron Wahidyan yang mengungkapkan kekecewaan terhadap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tentang kemampuan menyelam kapal tersebut yang hanya 30 hari jauh dibanding yang dibuat oleh Jerman yang bisa mencapai 90 hari. Paragraf kedua, Indonesia memiliki penyumbang pilihan untuk menentukan kapal selam yang bakal diakuisisi. Di antaranya pabrikan yang mengajukan proposal galangan kapal Banua Ocean terbilang progresif. Perusahaan asal Korea Selatan itu pada status menagih komitmen pembuatan 3 kapal selam British kedua, Chan Bogo Class, kepada pemerintah Indonesia. Baik, sekarang kita akan melanjut ke opini yang kami identifikasi dari teks tersebut. Di halaman pertama, paragraf pertama, disebutkan bahwa walaupun belum ada laporan resmi tentang kondisi sesungguhnya kapal selam bertenaga nuklir tersebut, namun mustahil sebanyak 55 laut yang berada di dalamnya bisa selamat. Ini opini karena ada kata namun mustahil. Jadi ini opini dari penulis. Yang kedua ada di paragraf kelima, di halaman pertama juga, spekulasi yang banyak dimunculkan tes dunia militer tanah air tidak perlu berlebihan. Pasalnya, pasca karangan KRI Nanggala 402, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sudah merencanakan penambahan 3 kapal selam baru. Pertama, di sini opini sudah spekulasi, ini sudah memang kata spekulasi, jadi ini opini. Kedua itu juga ada mewacanakan penambahan. Mewacanakan itu baru rencana, itu berarti masih opini penulis, belum jadi fakta.
Ketiga itu ada di paragraf 6. Saudara KRI Nanggala 402 yakni KRI Cakra 401 sudah terbilang uzur atau kita artinya sudah terbilang tua karena sudah berusia lebih dari 40 tahun. Ini terbilang, ada kata terbilang itu berarti opini. Yang keempat itu ada paragraf ke-7. Musibah kapal selam tipe 093 dari KRI Nanggala dan KRI Nanggala 402 harusnya menjadi pelajaran betapa tingginya resiko yang pasti akan dibayar bila kapal selam mengalami kecelakaan. Selanjutnya ada di paragraf 8 di halaman pertama juga. Militer negara manapun pasti ingin pemerintahnya memberikan kapal tercanggih agar bisa melaksanakan tugas dengan optimal, selaras dengan beratnya tanggung jawab yang diemban, dan memberi jaminan safety maksimal hingga para awak tenang menjalankan tugasnya. Ini opini karena terdapat kata pasti ingin. Pasti ingin itu bukan fakta, itu merupakan opini penulisnya. Selanjutnya ada di halaman kedua, di paragraf ketiga. Saking unggulnya, kapal selam juga dianggap sebagai apex predator atau predator puncak ekosistem laut. Bahkan disebut mampu melumpuhkan keunggulan kapal itu. Di sini opini karena terdapat kata juga dianggap itu bukan fakta, itu opini. Lalu ada paragraf ke-6 di halaman kedua. Belum lagi memanasnya dinamika kawasan Indo-Pasifik yang mendorong konsolidasi kekuatan China versus Amerika Serikat beserta sekutunya, terutama yang tergabung dalam AUKUS. Karena itulah pembangunan kekuatan kapal selam adalah isu krusial yang harus dicarikan jalan keluar. Ini opini karena ada kata karena itulah. Lanjut, ada di paragraf ke-7 halaman kedua juga masih. Namun perlu digarisbawahi, pembelian kapal selam harus memperhatikan persaingan di kawasan agar kemudian tidak sia-sia karena tidak mampu mengimbangi kapabilitas kapal selam milik negara tetangga. Juga kapal selam negara-negara adidaya yang berlalu lalang perairan Indonesia dan kawasan sekitar. Ini opini karena Anda harus memperhatikan. Selanjutnya ada di paragraf pertama halaman ketiga. Belum lagi Indonesia berpotensi berhadapan dengan China seperti disebut global firepower yang memiliki 74 kapal selam pada 2020 lalu, termasuk diantaranya kapal selam tipe 094 bertenaga nuklir yang dilengkapi rudal balistik. Di sini opini karena ada kata berpotensi, belum fakta. Selanjutnya ada paragraf ke-6 di halaman ketiga. Beberapa spesifikasi yang dianggap dibutuhkan kapal selam mutakhir antara lain bertenaga diesel elektrik yang dilengkapi teknologi AIP alias Air Independent Propulsion. Ini opini karena ada kata dianggap. Nah, ini di halaman terakhir di halaman 4. Opini ada pertama di paragraf ketiga. Galangan plat merah asal Surabaya itu, ini kita merujuk pada PT PAL, dijanjikan akan mampu membangun konstruksi kapal selam sendiri dan mendapat pengalaman 100 tahun yang dilewati naval group hanya dalam tempo 8 tahun. Itu dijanjikan akan mampu. Jadi kan masih opini, belum pasti. Ada di paragraf 5 juga. Bila prasyarat konstitusi tersebut dipenuhi, maka bekerja sama dengan Jerman merupakan pilihan strategis. Karena negara itu memiliki knowledge ke depan atau pengetahuan terdepan dalam rancangan dan teknologi kapal selam. Ini opini karena ada kata bila, jadi masih spekulasi dari penulis. Lanjut, terakhir yang kami identifikasi, paragraf ke-8 di halaman keempat. Bagaimana pendanaannya adalah tugas pemerintah untuk berupaya keras agar bisa memenuhi kebutuhan prioritas dan urgen tersebut. Masih ada banyak opini lainnya di teks tersebut, cuma kami mengidentifikasi opini-opini yang tadi saja. Oke, bagian selanjutnya yaitu pengetahuan baru apa yang didapatkan melalui teks editorial yang kami baca. Pertama, Cina kehilangan kapal selam tipe 093 andalannya yang berisi 55 kru saat menjalankan misi di Laut Kuning. Yang kedua, KRI Nanggala 402 karam sehingga Indonesia hanya mempunyai 4 kapal selam, sedangkan kondisi keamanan Indonesia adalah 12 kapal selam. Yang ketiga, kapal selam dianggap sebagai apex predator yang mampu melumpuhkan keunggulan kapal induk. Kapal selam memberikan deterrence effect bagi armada laut musuh yang akan mengekspansi kedaulatan di wilayah perairan laut. Lalu yang keempat, ada beberapa spesifikasi yang dianggap dibutuhkan kapal selam mutakhir, antara lain bertenaga diesel elektrik,
yang dilengkapi teknologi AIP alias Air Independent Propulsion. Dengan fitur ini, kapal selam menjadi lebih senyap dan menyelam lebih lama. Bahkan kapal selam termodern sudah ada yang menggunakan sistem baterai lithium ion. Yang kelima ada Wira Ananta Rudiro, merupakan penggalan pidato Presiden RI pertama Soekarno di atas kapal selam KRI Candrasa yang tengah berlabuh di dermaga Tanjung Priok, Jakarta pada 6 Oktober 1966. Istilah berbahasa Sanskerta yang diarahkan untuk membakar semangat perjuangan jajaran TNI AL, khususnya para awak kapal selam, memiliki arti sekali menyelam maju terus. Tidak ada jalan untuk timbul sebelum menang, tabah sampai akhir. Lalu ini ada saran dan pandangan. Saran dari penulis yang kami temukan adalah, namun sesuai target MRF III, TNI AL harus memiliki total 12 kapal selam. Dengan begitu, perlu ada penambahan 8 kapal selam baru. Bila pemerintah berkomitmen, pembuatan ini bisa dibagi 4 untuk dibangun Narkodo dan 4 TKMS, dan keduanya harus merangkul PPPAL. Bagaimana pendanaannya adalah tugas pemerintah untuk berupaya keras agar bisa memenuhi kebutuhan prioritas dan urgen tersebut. Yang selanjutnya adalah pandangan kelompok. Pandangan kami yaitu dalam teks editorial tersebut dijelaskan bahwa sebelumnya ada beberapa kejadian yang mengenaskan, yaitu kapal selam tipe 093 telah hilang dan diduga kapal tersebut mengalami kegagalan dalam sistem, terutama pada sistem oksigen. Namun di lain sisi ada yang mengatakan bahwa ini adalah ulah sebuah kelompok orang. Lalu melalui kejadian tersebut, Indonesia mulai meningkatkan kewaspadaan dan perawatan terhadap kapal selam mereka. Mengingat pernah terjadi kasus KRI Nanggala yang tenggelam karena kecelakaan, pemerintah mulai mencari kapal selam baru yang lebih baik agar kejadian tersebut tidak terulang lagi. Mengingat usia kapal selam di Indonesia sudah cukup tua. Di lain sisi, pemerintah perlu memperhatikan kebutuhan pengganti kapal selam tersebut, tidak perlu membeli berlebihan, namun cukup sesuai kebutuhan saja. Kita ke bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan. Teks editorial ini sangat membantu memberikan informasi baru mengenai dunia kapal selam. Walaupun ada sedikit kesalahan, kata atau kaidah kebahasaan, namun penulis bisa menyampaikan opini, fakta, dan sarannya dengan baik dan terstruktur. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih Mr. Bayu sudah mendengarkan diskusi kami. Tuhan memberkati.